Ya, kita sesi terakhir saudara dalam tema khotbah tentang keluarga, aku dan keluargaku. Jadi sedang belajar supaya setiap kita dan keluarga kita sungguh-sungguh dalam bulan ini mengalami breakthrough, mengalami terobosan daripada Tuhan. Jadikan saudara hari ini sesi yang terakhir jadi gongnya saudara. Sungguh-sungguh setiap kita mengalami breakthrough, terobosan yang luar biasa ya rumah tangga kita. Hari ini kita akan belajar saudara dengan tema membawa sukacita. Temanya apa saudara? Membawa sukacita. Kita sudah belajar bagaimana bangun rumah tangga yang bahagia karena merasa memiliki saudara. Maka kita semua berjuang sungguh-sungguh. Kita sudah belajar juga bagaimana menjadi seorang pria saudara. Ya seperti seorang imam saudara. Kita sudah belajar juga bagaimana menjadi seorang wanita yang perannya untuk keluarganya saudara. Lalu sekarang kita akan belajar tentang bagaimana menjadi anak-anak dalam satu keluarga. Pelajaran pertama yang kita bisa petik yaitu kehadiran anak membawa sukacita bagi orang tua dan keluarganya. Sekali lagi saudara, kehadiran anak saudara itu apa? Membawa sukacita saudara untuk siapa? Orang tua dan saudara keluarganya. Kejadian 21 ayat 5 mulai. Adapun Abraham berumur 100 tahun. Jadi sudah tua saudara. Ketika Ishak anaknya lahir baginya, berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Dikatakan di sini Sarah itu berucap, Allah telah membuat aku tertawa. Saudara, mungkin dulunya sempat menangis, dulu mungkinnya sempat bergumul, tapi saat itu dikatakan Allah telah membuat aku tertawa. Dikatakan saudara, setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Bukan hanya dia saja, setiap orang yang mendengar juga tertawa. Saudara, saya percaya tertawa ini punya arti minimal, mengandung arti sukacita. Sehingga orang tertawa saudara. Kalau orang menangis nah itu enggak ada sukacita. Tertawa saudara. Jadi Tuhan sudah membuat saudara. Katakan di sini Sarah, bahkan orang yang melihat atau mendengarnya. Lagi katanya siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Kenapa? Mereka itu sudah bergumul lama, saudara, puluhan tahun, saudara. Saat itu dikatakan tadi Abraham itu sudah 100 tahun. Sarah sekitar 90 tahun, saudara. Ya, belum bisa punya anak, tapi sekarang Tuhan memberikan anak. Ayat 8, ya bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan apa saudara? Perjamuan besar. Abraham ini mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Artinya juga sama saudara. Abraham itu bersukacita atas lahirnya anak yang bernama Ishak. Dia sangat senang, dia sangat bersukacita saudara. Sehingga ya diadakan perjamuan yang besar saudara. Itu luar biasa. Gambarkan sukacita. Kalau saudara bisa membayangkan saat itu, saudara akan lebih lagi kagum dan mungkin saudara ikut tertawa. Kalau saudara bisa membayangkan kisah saat itu, saudara, bagaimana Abraham, Sarah, zaman dulu mungkin kakek nenek yang sudah tua mengandung, melahirkan anak, ya, menerima penggenapan janji Tuhan, saudara, pastilah baik itu Sarah, baik itu Abraham, semua orang pada saat itu dan saat ini kalau kita bisa bayangkan juga sama. Ya, itu suasana sukacita besar, saudara. Sehingga Abraham juga mengadakan perjamuan besar. Artinya sekali lagi anak dilahirkan membawa sukacita besar. Ishak dilahirkan mendatangkan sukacita besar, saudara, di dalam keluarga ini. Dan itu sungguh-sungguh sesuatu yang luar biasa, mendatangkan sukacita. Nah, saudara, ya pertanyaannya bagi setiap kita saat ini, para orang tua, masihkah
kita sukacita, kita bergembira ya karena kelahiran anak kita. Saat melihat anak kita sekarang, mungkin waktu kecil sukacita sejak lahirnya, masih bayi sukacita, saudara, masih belajar jalan. Tapi setelah makin besar, 10 tahun mungkin, ya 17 tahun, 20 tahun, saudara, masihkah kita itu sukacita dengan lahirnya anak kita, saudara? Saya doakan para orang tua terus bersukacita karena kelahiran anak-anaknya, saudara. Ya, saudara. Jadi saya percaya itu suatu yang luar biasa karena seperti gambarkan Bapa di surga senantiasa bersukacita atas anak-anaknya yang dikasih. Kita bisa lihat Samuel sejak lahir, saudara, itu luar biasa, saudara. Ya, Tuhan mengasihi, Tuhan senang dengan Samuel sampai besarnya, sampai dipakai jadi nabi. Daud juga sama, sejak lahir saya percaya, sejak remaja sampai, saudara, tuannya dikasih oleh Tuhan. Nah, tapi yang paling penting sekarang pelajaran tentang anak. Sebagai anak, ya jadilah anak yang membawa sukacita bagi orang tua. Sekali lagi, anak dilahirkan membawa sukacita, saudara. Sejak saudara lahir, mungkin orang tua saudara sukacita. Yang nggak ngerti, mungkin ada juga yang nggak sukacita karena terlanjur, ya. Tapi saudara, ya, sejak umur akan bawa sukacita, saudara. Setelah makin besar, saudara itu tetap yang mendatangkan sukacita bagi orang tua, saudara, atau tidak. Setelah dewasa, setelah saudara mulai sekolah, setelah saudara mulai bekerja, bahkan setelah saudara sudah sukses, apakah hidupmu sampai ya tetap membawa sukacita bagi orang tuamu? Ya, sebab saudara ingat, itu penting sekali, ada berkat yang besar bagi anak-anak yang tahu, saudara, membawa sukacita bagi orang tuanya. Kalau anak, saudara, mengerti adalah kehendak Tuhan, rencana Tuhan mendatangkan sukacita bagi orang tua juga, dan dia melakukan, maka ada kasih karunia yang luar biasa. Ya, berkat Bapa yaitu bisa yang memberikan seperti sayap terbang tinggi, saudara, karena ada berkat Bapa. Lalu ada lagi, saudara, pintu-pintu akan terbuka kalau saudara menjadi anak yang baik, ya sesuai dengan firman Tuhan, ya bawa sukacita, jadi berkat bagi orang tuamu juga. Dibukakan jalan, saudara, diangkat seperti ya terbang naik, bahkan akan mengalami percepatan rohani yang luar biasa sekali. Kita bisa lihat tadi, kalau sudah perhatikan di Alkitab, Ishak tahun ini terus dia diberkati lebih lagi sampai ke Yakub, saudara. Yakub tidak ditulis berkat secara lahiriah, tapi Yakub mewarisi berkat secara rohani luar biasa sekali, saudara. Sampai, saudara, disebut ya bangsa keturunannya pilihan, dikatakan. Yusuf juga sama, kalau saudara perhatikan dalam keluarganya, dia adalah anak yang bisa mendatangkan sukacita bagi orang tuanya, sehingga menjadi anak kesukaan orang tua. Dia diberikan ya jubah yang paling mahal, dia mengalami sesuatu yang luar biasa. Jadi sekali lagi, jadi anak yang bisa bawa sukacita, mendatangkan sukacita bagi orang tuamu, saudara. Maka berkat Tuhan, kasih Tuhan akan terus melimpah. Ya, di Alkitab juga ada kisah, saudara. Misalnya Hamlah, saudara, salah satu anaknya Nuh, saudara. Dia melakukan sesuatu yang sangat buat ayahnya itu ya malu atau marah, sampai akhirnya ada perkataan kutuk, dan itu sangat sayang sekali. Ya, tapi bagi kita yang penting sekarang bagaimana kita bisa sungguh-sungguh, saudara, menjadi anak yang mendatangkan sukacita bagi orang tua kita. Amin, saudara. Jadi apa, saudara? Anak yang mendatangkan sukacita bagi orang tua. Katakan, saudara-saudara, ikut mengatakan, aku ingin menjadi anak yang mendatangkan sukacita bagi orang tuaku. Sekali lagi, saudara,
Aku ingin menjadi anak yang mendatangkan sukacita bagi orang tuaku. Lah saudara, ya apa yang bisa kita lakukan? Membuat orang kita suku-suku sukacita. Karena melihat ya hidup kita, perbuatan kita. Yang pertama, hidup dalam kebenaran. Kita harus hidup dalam kebenaran, saudara. Jangan hidup kita ya dalam kesesatan, saudara. Hidup yang enggak karuan, saudara. Hidup dalam kebenaran. 3 Yohanes pasal 1 ayat 4 dikatakan, bagi Yohanes dikatakan, tidak ada sukacita yang lebih besar. Ini adalah sukacita yang sangat besar sekali. Ya, daripada mendengar anak-anakku hidup dalam kebenaran. Dia berkata bisa lihat anak-anaknya hidup dalam kebenaran. Itu mendatangkan sukacita yang luar biasa sekali. Saudara, saya percaya setiap saudara, kalau saudara punya anak, saudara tahu ini adalah penderitaan, adalah kesedihan, kesusahan. Kalau orang tua lihat anak-anaknya hidupnya rusak, anak-anaknya hidupnya bejat, anak-anak hidupnya sudah enggak karuan. Oh, itu penderitaan, sedih, penderitaan bagi orang tua, saudara. Tapi saat melihat anak-anak hidup dalam kebenaran, ya itu otomatis sesuai firman Tuhan. Firman itu dasar kebenaran. Hidup dalam kebenaran, orang tua itu lega, orang tua itu sukacita, orang tua itu mengucap syukur kepada Tuhan karena anaknya hidup dalam kebenaran, saudara. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Sekali lagi, hidup dalam kebenaran adalah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hidup menurut dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, lakukan A, ikut lakukan. Firman Tuhan berkata, jangan lakukan ini, tidak dilakukan, saudara. Saya percaya seperti itu, mendekat pada Tuhan, belajar firman Tuhan, percayai firman Tuhan, taati firman Tuhan, berjalan dalam tuntunan firman. Saya percaya mendatangkan dalam kasih karunia yang luar biasa. Semua sudah, bahkan orang tua rohani, bapak rohani pun juga sama. Kalau saya lihat setiap jemaat, setiap pelayan Tuhan, ya saya sebagai bapak rohani, oh ada jemaat, ada pelayan Tuhan, oh hidup dalam kebenaran. Wah saudara, itu datangkan sukacita, itu datangkan ucapan syukur pada Tuhan, saudara. Tapi kalau lihat jemaat hidupnya masih rusak, itu sedih, saudara. Ya, hidup dalam kebenaran. Saya, saudara, pelayanan saya streaming with Pastor Obadja hari Rabu, saudara. Dalam acara itu ada Bu Yuli yang bersaksi, saudara. Dia mengalami orang tuanya, suaminya meninggal, tapi ya luar biasa, saudara. Dia terus, kalau saudara masih ingat, dalam rumah tangganya sepakat firman Tuhan itu nomor 1, kebenaran. Apa yang dikatakan firman Tuhan itu benar. Kalau terjadi beda pendapat, pegang firman. Ya, yang tidak sesuai firman itu harus sadar. Yang dilakukan firman, yang paling penting firman, gitu saudara. Dan luar biasa, menuntun hidupnya luar biasa. Anaknya dulu sebenarnya sudah mau undur, saudara. Ya, dalam ibadah pelayanan. Tapi akhirnya saudara luar biasa, dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan. Sekarang melayani, saudara. Saya dengar anak yang laki melayani, jadi pendoa di Paragon, saudara. Dan terus banyak pelayanan, selamatkan jiwa. Dipakai Tuhan luar biasa. Anaknya perempuan juga sama, sudah melayani dikit Paragon. Tapi malah Tuhan dorong lagi, saudara. Akhirnya bukan hanya melayani dikit ibadah raya saja, ikut kelompok saya, buka kelompok saya, saudara. Saya percaya kenapa? Firman, kebenaran. Ya, sekali lagi anak-anak jalan dalam kebenaran, orang tua sukacita. Bu Yuli ikut sukacita melihat anak-anaknya hidup dalam kebenaran. Beri tepuk tangan yang meriah. Jadi sekali lagi belajar so hidup dalam kebenaran. Yang kedua, hidup dengan bijak atau bijaksana. Amsal 10 ayat 1 dikatakan, Amsal Salomo
Anak yang bijak mendatangkan sukacita pada ayahnya. Oh saudara, kalau saudara ingin menyenangkan orang tua sehingga kasih karunia Tuhan melimpah dalam kehidupan saudara. Yang kedua adalah jadi bijak. Yang pertama sesuai firman, hidup dalam kebenaran, lalu jadi bijak. Tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Kalau bebal itu membuat ibunya itu duka cita. Saudara. Tapi kalau bijak luar biasa. Datangkan sukacita bagi orang tuanya, bagi ayahnya, bagi ibunya. Saudara, itu luar biasa. Bijaksana dalam apa saja. Misalnya lah, bijaksana dalam menghargai waktu. Waktu belajar ya belajar. Waktu istirahat ya istirahat, saudara. Waktunya ibadah ya ibadah, saudara. Ya segala sesuatu ada waktunya, saudara. Jadi bisa menghargai yang waktu yang ada dalam kehidupannya. Sehingga pada masa mudanya bisa terus berprestasi di dalam studinya. Bisa terus ya bertumbuh di dalam pelajarannya. Saya percaya orang tua suka dengan anak yang bijak. Mau tahu waktunya, bukan inginnya main terus gitu saudara. Gadget terus saudara. Saatnya belajar pasti gadget, tidak. Lalu bijak dalam apa lagi saudara? Dalam pekerjaan dan keuangan. Saudara, bijaksana yang ngatur saudara. Pekerjaannya bijaksana yang ngatur keuangannya saudara. Tidak bocor habis terus semua dihabiskan. Diberi berapapun habis misalnya gitu saudara. Bijak ya dalam pekerjaannya, memperjuangkan, dipercayai, ngurusin perusahaan, dikerjakan dengan baik saudara, dikerjakan dengan baik. Jangan sudah diberi modal, malas-malasan, jangan sampai saudara. Ya baik, ya masih membantu orang tua, baik sudah diberi modal kerja yang bijaksana. Kerjakan sungguh-sungguh pekerjaan yang dipercayakan, uangnya jangan diambur-amburkan. Saudara bisa gunakan uang dengan baik. Saya percaya orang tua senang, apalagi orang tua rohani sukacita. Bijak apa lagi saudara? Bijak memilih pasangan hidup loh saudara. Nah ini kadang-kadang kalau zaman sekarang beda dengan zaman dulu saudara. Sekarang kadang-kadang gak mudah. Dulu banyak anak itu dijodohkan gitu saja orang tua. Tapi sekarang kadang-kadang gak seperti dulu. Kejadian 26 ya 34, 35. Ketika Esau telah berumur 40 tahun. Ia mengambil Yudit anak Beeri orang Het. Dan Basmat anak Elon orang Het menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menimbulkan apa saudara? Kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Saudara dikatakan Esau ini sudah gak urus saudara. Itu wanita benar atau tidak benar. Ini berkenan Tuhan atau tidak berkenan. Sesuai dengan hatinya saja. Bahkan ngambilnya bukan satu saudara. Ngambilnya dua saudara. Dalam masalah pasangan hidup. Dalam masalah pernikahan saudara. Lalu Esau dikatakan di sini menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan Ribka. Setiap saudara, sekalipun zaman ini sudah beda, hargai orang tuamu. Saat engkau mau pilih pasangan hidup saudara, share dengan orang tuamu saudara. Ya saya percaya orang tua juga punya tujuan pasti untuk kebaikan kita, untuk kebaikan saudara dan saya. Kalau beda pun bawa pada Tuhan. Saya percaya kalau memang itu jodohmu, Tuhan akan juga buka jalan saudara. Tapi tetap bisa menghargai orang tua, termasuk di dalam memilih pasangan hidup. Ya, amin saudara. Saya tambah satu lagi saudara. Anak bijak dalam memilih pergaulan. Saya percaya karena ini sangat penting sekali. Orang tua tahu kalau anakku masuk pergaulan seperti itu hancur, rusak, pasti hancur saudara. Jadi harus bijak. Kalau orang tua lihat, wah anakku suka kumpul dengan orang-orang yang rusak. Wah suka kumpul dengan orang bejat, suka kumpul pencemooh, suka kumpul orang-orang berdosa.
Orang tua pasti prihatin. Ini gimana nanti kalau dia ikut jadi rusak. Wah, pasti membuat orang tua susah. Tapi kalau saudara suka kumpul, teman-teman seiman, suka kumpul orang-orang yang cinta Tuhan, suka kumpul orang-orang yang sungguh-sungguh berjalan di dalam jalannya Tuhan. Saya percaya orang tua bersyukur, orang tua senang. Jalan ya hidup anakku akan terarah. Karena firman Tuhan berkata, pergaulan mempengaruhi hidup kita. Pergaulan rusak bisa merusak kehidupan kita. Sifat yang baik bisa rusak. Tapi kalau pergaulan yang baik sebetulnya rusak, justru bisa diperbaiki. Amin. Saya juga sama. Sekali lagi orang tua rohani, saudara, sama. Saya rindu setiap jemaat itu jaga pergaulan. Saudara, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Tuhan akan lakukan sesuatu yang luar biasa. Jaga pergaulan. Jangan suka bergaul dengan orang-orang yang hidup dalam dosa. Saudara, nanti ya kalau tidak hati-hati bisa, saudara, ya jatuh dalam dosa, tergoda dosa. Tapi juga termasuk jangan suka bergaul dengan orang-orang yang suka gosip, saudara. Yang suka, wah sudah kata-kata minir negatif terus, saudara. Karena sekarang itu banyak khususnya di media. Kalau saya lihat kadang-kadang geleng-geleng kepala, saudara. Jadi sudah kadang-kadang hati-hati kalau lihat sekarang ya di berita apapun, di YouTube apapun, hati-hati. Berita pun banyak sekali nggak benar. Waktu banyak sekali. Hati-hati. Ya kadang-kadang jadi pencemooh, kadang-kadang jadi penyerang. Wah sudah, jangan nanti ikut rusak. Saudara. Pergaulan yang baik, saudara dapat kasih karunia. Tepuk tangan untuk Tuhan, saudara. Iya, luar biasa. Yang ketiga, mau dididik dan mau diajari, saudara. Nah itu luar biasa sekali. Apa, saudara? Mau dididik dan mau diajari. Amsal 29 ayat 17, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman padamu dan ya mendatangkan sukacita padamu. Adalah tugas orang tua mendidik anaknya, mengajari anaknya, mengarahkan anak supaya nanti bertumbuh, saudara, jadi tadi anak yang hidup dalam kebenaran. Anak yang bijaksana, saudara. Anak yang berhasil berkenan pada Tuhan, saudara. Itu orang tua, tapi anak sama. Belajarlah jadi anak. Saudara, sekali lagi, yang bukan hanya mau saja, kalau saya senang, ya dididik oleh orang tuanya, diajari oleh orang tuanya. Senang, saudara. Saya terus teringat apa yang dikatakan Salomo. Mengapa Salomo waktu ya masih muda sekali, diberi tugas yang besar, jadi raja ya di seluruh bangsanya. Oh, dia bisa sungguh-sungguh cari Tuhan, mengandalkan Tuhan, minta hikmat Tuhan, dan sungguh-sungguh akhirnya berhasil. Karena apa? Saudara baca di Amsal ada ditulis, waktu aku masih kecil, masih tinggal di rumah ibuku, aku dididik oleh ayahku, aku diajari oleh ayahku. Wah, dia berkata itu berguna sekali. Ya, kalungkan itu pada lehermu. Itu adalah anugerah, mahkota akan datang, saudara. Sehingga dia bisa sukses. Saudara perhatikan, maka Salomo menjadi anak kesayangan dari Daud, saudara. Wah, saya percaya itu mendatangkan sukacita. Ya, selama Daud hidup, dia bisa melihat hidup benar, saudara. Ya, lalu kita lihat lagi, belajar seorang bernama Naomi. Sekarang bukan anak tapi menantu, saudara. Rut 4 ayat 14-15. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi. Ini banyak orang berkata pada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Saudara perhatikan lagi, ya termasuklah kiranya nama anak Israel, anak itu di Israel, dan jadilah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab apa, saudara? Sebab apa? Menantumu lah, saudara. Ini bukan hanya saja anak menantumu yang mengasihi engkau, menantu yang mengasihi mertua, telah melahirkan perempuan. Ya, saudara, dikatakan yang mengasihi engkau
telah melahirkannya, saudara. Itu luar biasa. Jadi menantu yang mengasihi, perempuan yang lebih berharga bagimu daripada 7 anak laki-laki. Zaman dulu, saudara, yang paling berharga itu anak laki, saudara. Anak perempuan ya sudahlah, itu anak, tapi beda. Gak punya anak laki, wah gelisah. Anak laki, tapi ini saudara, perempuan bukan hanya anak, saudara, menantu, saudara. Menantu perempuan itu luar biasa sekali karena mengasihi mertuanya demikian rupa, saudara. Sampai apa orang-orang berkata, menantu perempuanmu itu lebih berharga bagimu daripada 7 anak laki-laki. Bukan lebih berharga daripada anak laki-laki, saudara. Lebih berharga 7 anak laki-laki saja dianggap kalah. Karena apa? Kalau saudara baca di Alkitab, Rut ini luar biasa. Sebetulnya Rut ini tidak termasuk bangsa pilihan, bangsa Israel, saudara. Ya kalau zaman dulu ya dianggap juga kafir atau gimana gitu. Tapi kalau saudara bisa pelajari, dia itu sangat suka mendengarkan didikan atau pengarahan atau pengajaran. Ya dikatakan oleh Naomi dilakukan. Dikatakan oleh Naomi dikatakan. Dikatakan oleh mertuanya apa? Dikatakan, saudara. Dia bahkan mau ikut Naomi, ikut Allahnya Naomi juga. Jadi dia ikut percaya, saudara, pada Allahnya Naomi, saudara. Dia dikatakan ini dan itu lakukan. Sampai di sana dia suruh, ayo kerja kamu. Dia kerja, dia diarahkan, kamu datang di ladang itu, kerja di situ. Dia ikuti, saudara, di ladang itu. Setelah itu ada Boaz di sana, cerita dekati Boaz itu. Ada rencana dari Tuhan, dia dekati Boaz itu. Dia lakukan apa yang diajarkan, apa yang diarahkan, apa yang ditunjukkan mertuanya. Dan akhirnya mengalami menjadi mantu yang luar biasa, mendatangkan sukacita yang besar, yang dahsyat, tepuk tangan yang meriah, saudara. Jadi kalau saudara mantu-mantu, saudara belajar jadi menantu seperti ini, saudara, itu mendatangkan kasih karunia, anugerah yang luar biasa. Lalu yang keempat, mau mendekat dengan orang tuanya. Bahkan bukan hanya mau, senang kalau dekat orang tuanya, saudara. Saya percaya ini sangat penting. Orang tua pasti tahulah, ya. Anak itu kalau jauh bagi orang tua seperti kehilangan sesuatu. Tapi kalau anak dekat bagi orang tua itu suka, saudara. Di Alkitab saudara bisa lihat ada anak yang hilang. Kita nulis, wah dia gak suka, dia paksa haknya warisan pergi jauh. Saya percaya buat hati bapaknya sedih, saudara. Ya, tapi karena dia melakukan seperti itu, hanya seperti berkat itu tertutup bagi dia. Hanya dia habis-habisan. Bahkan sampai makan saja sulit. Makan makanan babi saja sudah marahin orang lain. Lalu dia sadar, dia balik. Waktu dia balik pada bapaknya, dari jauh bapaknya lihat lari dipeluk, saudara. Diadakan pesta, saudara. Gantikan jubah yang baru, diberikan cincin. Artinya waktu dia kembali mendekat pada bapaknya, mendatangkan sukacita yang luar biasa. Sama, sekali lagi juga setiap anak dengar, ya, adalah sukacita orang tua kalau anaknya itu suka mendekat. Saya mau tanya pada setiap anak, kalau saudara masih kecil, muda, mungkin masih sering ya. Tapi yang sudah mulai, saudara umur, sudah bekerja, sudah jadi ya pengusaha atau apapun, saudara, masihkah suka mendatangi orang tuamu? Saya berikan satu pertanyaan, masihkah suka mendatangi orang tuamu atau mertua? Firman Tuhan hari ini mengajak kita, jadilah anak yang suka dekat dengan orang tua. Dan itu anugerah yang besar. Engkau akan mengalami keberhasilan. Engkau akan mengalami sukses. Engkau akan dapat petunjuk orang tua dari pengalaman. Mungkin anak sekarang lebih pandai, tapi orang tua itu punya pengalaman. Engkau akan disukai Tuhan. Engkau akan diberkati Tuhan. Belajar Yosua suka dekat dengan Musa. Maka saudara, dia terus maju.
Bahkan dia diberkati, dipilih oleh Tuhan. Belajar dari Elisa, suka dekat kepada Elia, saudara. Dia terus dapat impartasi, saudara. Saya percaya itu luar biasa sekali, saudara. Bisa dapat warisan, ya warisan rohani. Bahkan seringkali juga warisan lahiriah yang pasti mendatangkan kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Jangan sampai lupa pada orang tua setelah dipelihara, setelah diperjuangkan sampai besar, bahkan mungkin sampai sukses. Ya, sukses gagal pun, anak gagal pun orang tua suka kok. Kalau saudara balik dengan orang tua kan ya mengasihi engkau. Seperti tadi anak yang hilang. Tapi sekali lagi suka saudara mendekat orang tua. Termasuk orang tua rohani. Kita belajar keluarga secara lahiriah, keluarga rohani gereja kita. Saudara, namanya saja juga keluarga Allah, saudara. Itu penting sekali. Saya percaya anak mendatangkan sukacita bagi ya orang tua rohani saat saudara suka ya bersama ya orang tua rohani lebih daripada yang lain. Amsal 23 ayat 25, biarlah ayahmu dan ibu bersukacita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Jangan sampai engkau membuat orang tuamu nangis. Engkau membuat orang tuamu teriak pada Tuhan. Jangan sampai. Tapi biar berjuang lakukan semua pesan firman Tuhan. Membuat orang tuamu bersukacita, beria-ria, bersyukur pada Tuhan. Saudara, dan mohonkan berkat-berkat untuk saudara semua. Saya percaya itu anugerah yang luar biasa. Yang terakhir juga sama. Saya pernah dengar ya video inspirasi. Ya orang tuanya sudah tua, sudah kelihatannya dia sudah rasa nggak lama lagi akan meninggal. Cari anak ke satu, sibuk nggak sempat. Cari anak kedua, sibuk nggak bisa. Cari anak ketiga, nggak bisa. Akhirnya dia di rumah karena dia sudah sendirian. Ya istrinya sudah meninggal dan akhirnya dia meninggal tanpa ada yang tahu. Anaknya akhirnya diberitahu pada pulang. Terlambat, nggak pernah bisa lagi. Saudara. Jadi sekali lagi saja belajar lakukan seperti itu. Banyak orang tua yang sudah ya berjasa dalam hidup kita, berkorban untuk kita. Seringkali kita tidak menyadari. Saya rasa tadi tergerak, saudara, kita lihat ya video pendek saja. Ini sudah lama, mungkin saudara ada yang sudah lihat. Tapi sekali lagi coba petik pelajarannya. Bagaimana pengorbanan orang tua supaya kita bisa menghargai. Ya, coba ditayangkan segera. Okay. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome, the smartest, the most clever, the kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he is not tired.
He lies that he is not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. Ya, sudah kalau kita lihat itu, kita lihat apa yang dilakukan orang tua. Sudah bisa lihat ya, kalau seperti tadi, kadang-kadang orang tua itu ya sampai berbuat seolah-olah bohong. Demi apa? Anaknya. Dia tidak kaya, ya pura-pura cari kaya supaya anaknya enggak malu. Dia bukan sudah kenyang waktu ada makanan, bilang sudah kenyang supaya yang baik untuk anaknya. Dan semua. Tapi kadang-kadang kita sebagai anak tidak menyadari perjuangan. Saya baca banyak tadi, belum berangkat Bu, baca cerita. Ada orang tua kadang berjuang luar biasa sekali. Ya tentang ini dan tentang itu. Ya di negara ada orang tua yang belum punya anak, mau punya anak aja kadang-kadang wah berjuang mati-matian. Waktu melahirkan, wah berjuang mati-matian. Waktu anak berjuang mati-matian. Dan banyak sekali. Sampai waktu studi untuk biaya berjuang mati-matian. Anak kadang-kadang tidak menyadari. Ya, kalau saudara bisa menyadari seperti anak itu tadi. Saudara akan peluk orang tua. Tadi saya lihat satu lagi. Seorang ibu ngantar anaknya sekolah. Saudara. Lah, karena sedang mau ulangan atau ujian gitu saudara. Dan setelah ibunya pulang sampai rumah, ingat saudara, pensilnya ketinggalan. Anaknya di sana nggak bisa ngisi. Untuk itu nggak bawa pensil. Ibunya lari saudara, cari becak-becaknya sedang rusak. Ya bannya sedang bocor, lari saudara sampai sekolah. Demi apa? Anaknya bisa ikut ulangan atau ujian. Banyak tidak bisa diceritakan semua. Saya tutup dengan satu. Saya ingat, saya lama nggak pernah cerita tentang ayah saudara. Karena saya anak kecil, saya 10 saudara, jadi jaraknya umur dengan orang tua saya itu jauh. Tapi satu kali saya dengar cerita tentang orang tua saya dari kakak-kakak saya. Dia adalah dari daratan Tiongkok, saudara, untuk berjuang. Dia sudah menikah. Dia harus merantau sendiri ke Indonesia. Saudara bilang harus tahu zaman dulu naik perahu kapal itu berapa lama? Mungkin bulanan baru sampai. Sampai di sini apa yang dikerjakan? Tadi saya tanya Galuh apa itu namanya? Dia jual itu loh, asongan. Jadi barang kebutuhan keluarga dari kampung ke kampung. Hanya jual asongan. Terus saudara ditekuni berjuang. Yang punya uang ditabung saudara. Sampai akhirnya cukup maju baru dia pulang lagi ke Tiongkok. Ibu saya dibawa sini. Jadi ayah saya juga setia sekali. Ya dia nggak cari istri di sini. Setelah mulai terus berjuang. Sampai akhirnya dia jadi pengusaha. Saat itu namanya Polowijo. Saudara. Ya kacang hijau macam-macam banyak. Sampai saya sempat berkata aku anaknya orang kaya. Tapi pengorbanannya yang bisa membiayai anaknya semua itu luar biasa. Ya bagi saya orang tua saya pahlawan. Teladan. Contoh.
Saya ajak saudara hayati dan ikuti firman Tuhan yang baru kita belajar. Jadi anak yang hidup dalam kebenaran. Jadi anak yang bijaksana. Jadi anak yang suka dekat dengan orang tuanya, saudara. Ya, mau terima didikan dan macam-macam. Itu luar biasa. Coba dikeluarkan Ulangan, ini hanya dibaca saja 28 ayat 1 mulai. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan padamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang padamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, diberkati hasil bumi, hasil ternakmu, yaitu anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkati bagomu di tempat adonanmu, diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memberikan musuh yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka menyerang engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari. Kalau kita dengar hari ini, dengar firman, anak lakukan. Kalau saudara merasa selama ini hidupmu kurang baik dengan orang tua, jadi susah orang tuamu, dengar ini, cari orang tuamu, minta ampun, mengaku salah. Betul saudara, minta ampun. Saudara akan dapat kasih anugerah Tuhan. Bahkan saudara belajarlah, kalau orang tuamu sudah tua, jangan sia-siakan. Balas budi orang tua. Berkati orang tua. Bila perlu biasakan setiap bulan berkati orang tuamu. Saya percaya Tuhan senang. Orang tuamu kaya pun berkati dengan apapun saudara. Yang penting hatinya bersuka pada masa tuanya. Karena ada ucapan syukur. Dan saudara akan diberkati. Kita pujikan pujian sebagai tanggapan firman Tuhan. Kalau saudara ada di gereja berdiri, di rumah kalau saudara bisa berdiri, pujikan pujian ini sebagai penyataan kita pada Tuhan. Tuhan jawab. Kalau kita taat pada perintah Tuhan, Tuhan bisa menjawab doa-doa kita, saudara. Ku taat perintahmu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setia doaku. Taat perintahmu Tuhan. Kami mau taat dengan firman-Mu, perintah-Mu ini Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan, jadi selalu sesuai kehendak-Mu Tuhan. Selalu kehendak-Mu, Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu, Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Musik WS tengah suara, saudara datang secara pribadi kepada Tuhan. Tanggapi Tuhan saudara. Katakan kepada Tuhan. Bahkan seperti kata-kata dalam lagu ini. Katakan, Tuhan, aku mau taat pada perintah-Mu Tuhan. Tuhan, aku mau percaya.
Aku mau melakukannya Tuhan, sehingga Engkau bisa menjawab doa-doaku, sehingga Engkau bisa menuntun kami melalui firman-Mu. Oh, sehingga kami bisa belajar suka, oh, menyenangkan hati orang tua, mendatangkan sukacita, mendatangkan berkat, mendatangkan ucapan syukur pada dalam kehidupan orang tua. Taat perintah-Mu Tuhan, itu keputusan kami. Pegang setiap firman-Mu ini Tuhan. Oh, selalu Tuhan kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab rencana-Mu adalah indah, firman-Mu adalah tuntunan, firman-Mu adalah petunjuk bagi setiap kami. Firman-Mu pasti benar, saudara. Firman-Mu Tuhan yang terus akan mimpin kami. Kami akan jadi pelaku firman. Kami akan lakukan firman-Mu Tuhan, menjadi anak yang mendatangkan kesukaan bagi orang tua. Kalau saudara sempat, saudara jadi anak yang saudara merasa buat duka orang tua, buat sedih orang tua, buat orang tua menderita, minta ampun pada Tuhan saudara. Oh, janji saudara, cari orang tuamu saudara, perbaiki perbuatanmu, biar orang tuamu lega, biar orang tuamu bisa mengucap syukur pada Tuhan, biar sungguh-sungguh firman Tuhan kau lakukan saudara. Dan Tuhan berkarya luar biasa. Lakukan terus saudara, sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang sudah kita dengar hari ini, lakukan saudara, lakukan saudara. Terus belajar hidup kebenaran, jangan hidup dalam dosa saudara. Hidup yang benar saudara. Orang tuamu lega, itu membuat engkau bisa belajar menyenangkan orang tua. Oh saudara, jadi anak yang bijaksana saudara. Dengan waktu yang ada, waktunya belajarlah sungguh-sungguh saudara. Jangan disia-siakan. Oh, bijaksana dengan pekerjaan yang diberikan orang tua. Kerjakan sungguh-sungguh saudara. Keuangan yang Tuhan percayakan melalui orang tua saudara. Oh, kelola sungguh-sungguh, pakai dengan baik saudara. Orang tua senang, orang tua suka, Tuhan juga suka. Diberkati. Oh, jadi anak yang mau dengar, senang dengar didikan, ajaran orang tua, lebih suka dengan orang tua daripada banyak orang lain. Karena orang tua cinta anak-anak, orang tua ingin mengajarkan yang baik saudara. Terus saudara berkata-kata, lebih lagi saudara mau mendekat pada orang tua, terus mendekat pada orang tua. Hati orang tua disukakan. Sudah sibuk bekerja, tetap luangkan waktu bisa dekat dengan orang tua. Oh, sudah jatuh, tetap kembali pada orang tua. Orang tua mengasihi. Sudah sukses, tetap tidak lupa dengan orang tua, tetap mendekati. Maka Tuhan berkarya. Datang dan doa pada Tuhan sungguh-sungguh saudara. Apapun yang Tuhan katakan, tanggapi. Saat ini adalah saatnya menanggapi. Seperti firman hari ini, apa yang kau dengarkan firman Tuhan, lakukan dengan setia, lakukan sungguh-sungguh. Maka rencana Tuhan jadi, maka kebaikan Tuhan jadi, maka berkat Tuhan datang. Maka engkau juga menjadi anak yang berkenan bagi Bapa Surgawi. Saudara, kasih karunia Tuhan, rencana yang luar biasa terjadi dalam kehidupan. Terus berdoa saudara, terus berdoa saudara, terus berdoa. Kalau ada saudara yang belum ikut Tuhan Yesus, katakan saat ini, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau Tuhan dan Juru Selamat manusia. Oh, jadilah Engkau Tuhanku, Juru Selamatku Tuhan. Oh Tuhan, ampuni segala dosaku, selamatkan aku Tuhan. Aku percaya Engkau mau menerima aku, Engkau mau mengampuni aku, Engkau juga mau menuntun aku melalui firman-Mu. Aku percaya Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang rela berkorban untuk kami. Oh, aku terima pengampunan, aku terima jadi umat-Mu, bahkan anak-anak-Mu Tuhan. Terus berkata pada Tuhan saudara, Tuhan, kami bawa setiap doa,
Oh, anak-anakmu pada saat ini dimanapun berada, apapun yang sedang didoakan, terlebih lagi Tuhan, mereka mohon pengampunan dan mengaku dosanya, diberi pengampunan Tuhan. Mereka mohon pemulihan, dipulihkanlah Tuhan. Yang sakit disembuhkanlah Tuhan, sehingga dengan tubuh yang sehat mereka bisa bangkit, melakukan firman-Mu, melakukan tugasmu, menyelesaikan tugasmu sebaik mungkin Tuhan. Oh, jadi anak yang baik untuk orang tuanya, datangkan kesukaan. Oh Tuhan, anak yang hubungan dengan orang tuanya rusak, oh hubungan keluarga rusak, Tuhan pulihkanlah. Roh perselisihan dilenyapkan, diberi kesatuan. Yang kekurangan Tuhan berkatilah Tuhan melimpah, supaya juga bisa memberkati orang tuanya, bisa jadi berkat. Oh, untuk orang tuanya bisa jadi berkat pekerjaan Tuhan, bisa jadi berkat gerejamu, oh, jadi berkat sesama. Dan kasih karunia Tuhan dinyatakan, apapun yang didoakan sekali lagi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hamba-Mu ketuk pintu hatimu, Engkau mendengar doa, Engkau menjawab doa. Oh Tuhan, Engkau jawab doa. Saudara yang berdoa, terima dengan iman saudara, terima jawaban doa, terima pengampunan, terima pemulihan rumah tangga, terima segala kasih karunia yang dijanjikan oleh Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Hadir, Allah yang nyata, Allah yang terus menuntun kami dengan Roh-Nya. Roh Kudus, Engkau jadi penolong dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan pulang dan kami akan jadi pelaku firman. Kami akan menjadi anak-anak yang mendatangkan kesukaan bagi orang tua kami. Sesuai dengan firman-Mu, jadilah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan saudara. Diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati keluargamu, kesehatanmu, pertumbuhan iman rohanimu, kesaksian pelayananmu. Diberkatilah studi atau pekerjaanmu, keuanganmu, masa depanmu, segenap kehidupanmu. Diberkati dan jadilah berkat. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Saudara yang diberkati, katakan bersama-sama amin. Saudara, kita akan pujikan lebih dulu Ku Cinta Keluarga Allah. Saudara, ya mari. Kami cinta keluarga Allah, menjalin mesra sekali. Ku cinta keluarga Allah, keluarga Allah terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya. Oh, pujikan dengan sukacita saudara. Ku cinta keluarga Allah, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarga. Sekali lagi saudara, dengan mantap saudara. Ku cinta keluarga Allah, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi,
Selamat pulang, Tuhan berkati.